Yo, what's up bro? Camp Katolik Young Men kedua kembali hadir di Palembang. Dari camp ini banyak alumni yang menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pribadi mereka. Seperti, untuk apa saya dilahirkan? Apa peran saya sebagai pria? Dan kenapa saya sering merasa tidak nyaman dengan keluarga maupun dengan lingkungan? Apa peran Tuhan di hidup saya? Dan yang paling penting, apa pria sejati itu? So, pertanyaan apa lagi yang ada dalam hidupmu? Bawa ke dalam camp ini dan temukan jawabannya. Camp Young Men hadir di tanggal 19 Juli 2024 di Rumah Retret Giri Nugraha, Palembang, kilometer 7. Sampai ketemu dengan saya, pria sejati, yes, yes, yes. Young Men, yes we can. Shalom, Tuhan memberkati. Hai seluruh umat Katolik di Palembang, dengan penuh syukur PDKK Santo Yosef akan merayakan ulang tahun yang ke-41. Ini peristiwa yang luar biasa, dan dalam rangka ini PDKK Santo Yosef akan mengadakan KRK yang akan diselenggarakan pada tanggal 3 Juli 2024, persis hari Rabu saat PDKK Santo Yosef merayakan ulang tahunnya. Dipersilahkan hadir, kita menerima penyegaran rohani melalui Romo Joni SC. Silahkan.
suster, ibu, bapak, orang muda, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Selamat petang. Selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales, Palembang untuk mengikuti perayaan Ekaristi Hari Minggu Biasa ke-12 tahun liturgi B dengan tema Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Marilah kita berdiri untuk mendoakan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, berikut kami sampaikan info tentang kolekte. 1. Kantong warna kuning yang sering kita sebut kolekte diintensikan untuk persembahan. 2. Kantong warna merah sekarang kita sebut dengan dana solidaritas untuk mendukung kegiatan DPP kecuali ada intensi khusus. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi Hari Minggu Biasa ke-12 petang ini akan dipimpin oleh Romo Petrus Murwanto SCY, Kor dari lingkungan Santo Paulus, tata laksana dari lingkungan Santa Barbara. Mari kita mempersiapkan hati, budi, dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus petang ini, dengan membawa hati kita sebagai persembahan baginya dalam suasana hati penuh syukur dan sukacita. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka. Semua menghadap Tuhan.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari, pada hari ini kita bersama hadir merayakan syukur iman kita hari Minggu biasa yang ke-12. Mari kita mengintensikan doa-doa syukur kita bersama dengan keluarga Hadi Wicaksono yang mendoakan arwah Gracia Claire Wicaksono yang meninggal 7 hari yang lalu. Semoga saudari kita ini yang kita doakan berbahagia di surga dan keluarga diberi ketabahan dan kekuatan. Kita hening sejenak, kita menyiapkan perayaan ini, kita mohon rahmat belas kasih dan pengampunan Allah. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang marahim mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga, damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluluhkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam diri Putramu Engkau selalu menyertai kami dan membebaskan kami dari setiap bahaya yang mengancam. Semoga sabda dan kehadirannya membebaskan kami dari keraguan-raguan, bahwa Engkau selalu menguatkan iman kami. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Ayub. Dari dalam badai, Tuhan menjawab Ayub, katanya, "Siapa yang telah membendung laut dengan pintu? Ketika laut itu membual keluar dari dalam rahim samudra. Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya, dan kekelaman menjadi kain bedungnya. Ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang serta pintu. Ketika aku berfirman, sampai di sini engkau boleh datang dan jangan lewat. Disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersyukurlah kepada Tuhan, kekalah beri kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan karya-karyanya yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombang laut. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudra raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Bersyukurlah kepada Tuhan,
sukacita, sebab semuanya reda. Dan Tuhan menuntun mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena karya-karyanya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kasih Kristus telah menguasai kami, sebab kami mengerti bahwa jika satu orang mati untuk semua orang, maka semua orang sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Dia yang telah mati dan dibangkitkan bagi mereka. Sebab itu, kami tidak lagi menilai seorang pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi, barang siapa ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, dan sungguh yang baru sudah datang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa menjelang malam, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah topan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan, memakai bantal. Kemudian murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa?" Yesus pun bangun, membentak angin itu, dan berkata kepada danau itu,
diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Yesus pun berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata satu sama lain, "Siapakah sebenarnya orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, Injil yang baru saja kita dengarkan tentu sudah sangat familiar kisahnya. Di antara kita mengetahui betul bagaimana kronologi kisah ini. Namun Injil ini juga selalu mempunyai hal yang menarik untuk kita refleksikan. Dikisahkan bahwa setelah mengajar, Yesus mengajak para murid untuk bertolak ke seberang, melintasi Danau Galilea dengan perahu. Dalam perjalanan ke seberang, dalam suasana gelap malam, perahu mereka dihantam oleh badai dan ombak tinggi. Perjalanan ke seberang tidak seperti yang diharapkan atau yang dipikirkan, yaitu mulus dan lancar-lancar saja. Dalam situasi yang demikian, para murid itu panik, dan kita bisa memahami bahwa mereka mengalami kepanikan dan ketakutan yang luar biasa berhadapan dengan kenyataan itu. Dan dalam kepanikan dan ketakutan para murid, Yesus tidur seolah tidak peduli dengan apa yang sedang terjadi, sehingga para murid itu membangunkan Yesus. Ini kisahnya. Dalam menceritakan kisah yang mencekam itu, Markus menyampaikan sebenarnya adalah ketakutan dan juga keraguan yang nyata dari komunitas Kristen di Roma. Di mana Injil Markus ini ketika ditulis pada tahun 70 Masehi, komunitas kecil ini yang menjadi jemaat di mana Markus mewartakan sedang mengalami kesengsaraan besar dengan bahaya perang saudara dan penganiayaan yang mengancam mereka. Berhadapan dengan situasi dan keadaan mereka, komunitas yang kecil dan baru ini merasa tidak berdaya. Komunitas ini merasakan, mengalami sepertinya Allah telah melupakan mereka, seolah-olah Allah ini sedang tertidur. Dengan kisah ini Markus meyakinkan mereka bahwa meskipun badai sedang melanda mereka, senyatanya Yesus tetap bersama mereka. Dia hadir sebagai penguasa atas angin dan laut. Dan sebagaimana juga ditegaskan dalam bacaan yang pertama dari kitab Ayub pada hari ini, Allah memiliki kuasa untuk mengendalikan dan mengatur semua kekuatan alam, fisik dan spiritual. Tuhan mengarahkan jalan hidup kita, mengetahui dengan tepat kapan ia harus campur tangan, baik dalam kehidupan pribadi kita maupun dalam sejarah dunia yang lebih luas. Ini konteks ketika Injil Markus ini ditulis dan Markus mewartakan kisah ini. Kisah ini juga bisa menjadi potret
akan kehidupan kita. Setiap kita mempunyai sisi lain, sisi seberang, the other side yang kita akan menuju, yang kita akan menyeberang. Dan kita bisa menerjemahkan sisi lain atau sisi seberang ini barangkali misalnya dengan kita ingin mencapai atau memiliki iman yang teguh dalam kehidupan pribadi kita, dalam kehidupan menggereja kita. Barangkali sisi seberang ini adalah bahwa kita mendambakan, kita mengharapkan gereja yang hidup, gereja yang menghidupi semangat sin unum yang menjadi semangat paroki kita ini. Barangkali sisi seberang yang ingin dituju itu adalah keluarga yang rukun, yang bahagia, yang berkecukupan. Atau juga sisi seberang itu bisa kita mengharapkan kesehatan yang prima, kesehatan yang baik, atau juga mendapatkan pekerjaan yang baik, atau kita yang sedang belajar, kita ingin lulus ujian dengan nilai yang baik. Sayangnya, tidak ada penyeberangan yang mulus dan tenang bagi siapapun. Kadangkala secara tak terhindarkan dan juga tiba-tiba, badai menerpa perjalanan kita ke seberang. Kita mengharapkan kesehatan yang prima, tanpa dinyatakannya kita menghadapi mungkin penyakit yang serius yang sedang kita hadapi. Kita mengidam-idamkan gereja yang guyup, yang rukun, yang bersemangatkan sin unum. Ternyata dalam perjalanan juga kita harus berhadapan dengan gesekan-gesekan, ketegangan-ketegangan. Kita barangkali mengharapkan iman yang kuat, iman yang tangguh dalam kehidupan kita. Tetapi kita harus berhadapan dengan banyak godaan yang kenyataannya kadangkala juga justru menjauhkan kita dari nilai-nilai iman ini. Saudara-saudari yang terkasih, dalam situasi yang demikian, kita diingatkan untuk tidak menjadi takut, untuk tidak menjadi panik dan kehilangan harapan. Karena ketakutan dan kepanikan akan bisa membuat pikiran kita menjadi pendek, pandangan kita menjadi sempit, kebijaksanaan kita menjadi hilang. Sehingga yang terjadi bisa kita saling mengumpat, bisa kita saling menyalahkan, dan kita juga bisa mempertanyakan kebaikan Tuhan di tengah kepanikan dan ketakutan kita. Bahkan, tidak hanya mempertanyakan kepanikan Tuhan, tetapi juga mungkin keberadaannya ketika badai menerjang kehidupan kita. Terkadang seperti para murid pada malam hari di tengah badai, kita berpikir bahwa Tuhan telah melupakan kita, bahwa Dia tidak tertarik pada kita ketika badai menerjang sekeliling kita. Padahal pada saat itulah Allah itu berada paling dekat dengan kita. Ia ada bersama dengan kita. Kita mengira bahwa Dia sedang tidur dan semuanya hilang. Padahal Dia menggunakan badai ini untuk menghidupkan kembali iman kita dan menyadarkan kita bahwa kita adalah peziarah yang sedang dalam perjalanan melintasi bumi ini dan bukan penghuni tetap bumi ini. Saudara-saudari yang terkasih, oleh karena itu, jika kita menghadapi badai dengan ketenangan dan juga kepercayaan akan Allah yang menyertai kita, kita akan mampu melihat situasi dan keadaan yang sedang kita hadapi dalam potret yang lebih luas, dalam potret yang lebih utuh. Memang, iman kepercayaan tidak menyelesaikan persoalan secara seketika,
atau menghilangkan masalah dari kehidupan kita. Memang masalah, tantangan, kesulitan tidak cukup diselesaikan hanya dengan berdoa. Berdoa itu penting, tetapi segala persoalan, tantangan, kesulitan tidak cukup hanya diselesaikan dengan berdoa. Melainkan juga harus disertai dengan upaya-upaya manusiawi. Misalnya, kita harus tetap bekerja dengan tekun dan keras. Misalnya, juga harus ada kerelaan dan kesediaan kita untuk bekerja sama, untuk berkolaborasi, untuk bergotong royong. Juga dibutuhkan upaya manusiawi kita, yaitu kerendahan hati untuk mendengarkan dan melaksanakan nasihat baik dari saudara-saudari kita. Hidup iman kita, hidup rohani kita mesti juga disertai dengan upaya-upaya manusiawi kita. Yang pasti, iman membantu dan memberi kita kekuatan, ketenangan, dan kebijaksanaan dalam menghadapi dan menyelesaikan kompleksitas persoalan dan tantangan hidup dengan pikiran yang lebih panjang, dengan pandangan yang lebih luas, dengan kebijaksanaan yang lebih baik. Maka dari itu saudara-saudari, mari kita resapi pertanyaan Yesus pada hari ini saat kita menghadapi situasi keadaan yang kurang ideal yang tidak kita harapkan dalam rangka perjalanan kita menuju ke seberang. Yesus bertanya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Dengan kata lain, jangan takut dan mari kita percaya pada Yesus. Mari kita beriman pada saat-saat yang baik dan pada saat-saat yang buruk. Karena Allah dalam diri Yesus ada bersama dengan kita, melintasi danau kehidupan kita menuju seberang, mewujudkan apa yang menjadi harapan, impian, tujuan kehidupan kita. Santo Paulus dalam bacaan yang kedua pada hari ini menyampaikan kata-kata indah kepada kita. Kasih Kristus telah menguasai kita. Dengan kata lain, kasih Kristus melingkupi kita, menopang kita, menahan kita, membentengi kita, melindungi kita. Dan ini terjadi oleh karena seperti apa yang kita lantunkan di dalam Mazmur. Kasih-Nya kekal abadi. Maka jangan takut dan mari kita percaya pada Tuhan yang senantiasa menyertai perjalanan pesiaran hidup kita menuju ke seberang. Semoga demikian Tuhan mendampingi dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdiri, kita memperbaharui, menyegarkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Angin dan danau pun taat kepada Kristus Sang Sabda, sebab Dialah Sang Mesias penyelamat kita. Maka marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita, agar di dalam badai dan ketidakpastian hidup ini,
kita selalu merasa aman karena diselamatkannya. Bagi para pemimpin gereja dan negara, semoga Allah Bapa yang Maha Bijaksana memberkati dan mendampingi para pemimpin gereja dan negara sehingga mereka selalu setia mengutamakan kesejahteraan rakyat dan umat demi menghadirkan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia. Marilah kita mohon. Teguhkanlah iman, pengharapan, dan kasih kami, ya Tuhan. Bagi mereka yang mencari kebenaran, semoga Allah Bapa yang Maha Baik berkenan menuntun orang-orang yang mencari kebenaran, sehingga mereka menemukan kebenaran sejati di dalam Kristus yang telah hadir di dunia bagi keselamatan manusia. Marilah kita mohon. Teguhkanlah iman, pengharapan, dan kasih kami, ya Tuhan. Bagi orang-orang yang cacat, sakit, dan terpencil, semoga orang-orang cacat, sakit, dan terpencil senantiasa dilindungi oleh kasih Bapa melalui kebaikan hati banyak orang yang setia mendampingi dan meringankan beban penderitaan mereka. Marilah kita mohon. Teguhkanlah iman, pengharapan, dan kasih kami, ya Tuhan. Bagi kita sendiri, semoga berkat kasih karunia Allah Bapa yang Maha Baik, yang tidak pernah meninggalkan kita, makin meneguhkan iman, pengharapan, dan kasih kita dalam mengarungi kehidupan yang kadang terasa gelap serta menakutkan ini. Marilah kita mohon. Teguhkanlah iman, pengharapan, dan kasih kami, ya Tuhan. Allah Bapa kami, cinta kasih Yesus Putra-Mu adalah hidup dan keselamatan kami. Berkat bantuannya kami ingin mencapai kebahagiaan sepanjang hidup kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami telah menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Allah, dengan rendah hati dan jiwa yang menyesal kami menghadap kepadamu. Saudara-saudari, mari kita berdoa supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah persembahan yang kami unjukkan kepadamu sebagai ungkapan syukur atas Yesus Kristus Putramu yang senantiasa menyertai dan melindungi kami, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Dengan kebaikan hati Engkau telah menciptakan manusia, dan ketika ia dihukum dengan adil, Engkau menebusnya dengan belas kasih melalui Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Dia, para malaikat memuji keagungan-Mu, para penguasa menyembah, para pembesar mengagumi, surga dan bala tentara surgawi, serta serafim yang berbahagia, bersama-sama bersorak-sorai memuji. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka, dan sambil bersujud kami bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Tinggallah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan dan seluruh umat-Mu. Tinggallah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya Gracia Claire Wicaksono, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Marilah kita menyatukan pujian syukur dan harapan kita. Kita menyanyikan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Datanglah kerajaan
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Saudara-saudari, inilah Tuhan Yesus Kristus, Anak Domba yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke dalam perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tuhan Yesus mengantar dan melindungi kita sampai hidup yang kekal. Amin.
Mari kita doakan doa tahun keluarga. Allah Bapa Maha Kasih, Engkau menciptakan manusia dan menghimpunnya menjadi keluarga dalam ikatan cinta kasih sejati. Kami bersyukur kepadamu atas keluarga yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Kami mohon kepadamu supaya semakin menguatkan ikatan kami sebagai keluarga, agar kami menjadi keluarga yang bersehati dan saling mendukung satu sama lain dalam iman, harapan, dan kasih. Kami mohon rahmat-Mu agar kami senantiasa mampu merajut hubungan yang erat dalam doa, agar rumah kami menjadi tempat di mana kami bisa berkumpul untuk menemukan kehadiran-Mu dan menyampaikan segala pujian, rasa syukur, kebutuhan, dan kekhawatiran kami kepadamu. Ketika keluarga bersama, akan tetap bersama. Semoga kasih-Mu yang nyata dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang juga berkenan hadir di tengah keluarga, membuat kami sebagai keluarga semakin bersemangat dalam menghidupi kasih-Mu dengan saling memberikan teladan hidup yang baik, setia, mau berkorban, dan murah hati, supaya keluarga kami sungguh menjadi gereja rumah tangga yang mampu mencerminkan kasih-Mu di dunia ini. Doa ini kami aturkan kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bunda Maria, lindungilah keluarga kami dengan mantel keibuan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau tidak membiarkan kami berjuang sendiri. Engkau selalu mendampingi kami dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, yang rela menjadi santapan rohani bagi kami. Semoga berkat penyertaannya kami hidup sebagai manusia baru, yang makin mendekati keselamatan yang Kau janjikan dalam diri Yesus Kristus Tuhan kami. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman hari ini. 1. Misa Hari Raya. Hari Senin, tanggal 24 Juni, kita diundang untuk merayakan Misa Hari Raya kelahiran Santo Yohanes Pembaptis pukul 6 sore di gereja. Maka misa pagi ditiadakan. 2. Giat Ibu-Ibu Paroki. Bersama para ibu paroki dan komunitas PDKK diundang kehadiran pada ibu untuk hadir dalam pertemuan hari Kamis tanggal 27 Juni pukul 5 sore di Balai Paroki, PIC Tri Andriani. 3. Giat Seksi Sosial Paroki. Kunjungan ke lembaga pemasyarakatan di Merah Mata yang sedianya dilakukan pada tanggal 22 Juni diubah jadwalnya menjadi tanggal 29 Juni pukul setengah 10 pagi. Apabila ada umat atau lingkungan yang ingin bergabung, silakan menghubungi Ibu Feliana. 4. Giat Komunitas Orang Tua Diberkati. Seksi Katekese dan pengurus komunitas OTD mengundang para anggota dalam perayaan ulang tahun komunitas yang pertama
pada tanggal 30 Juni pukul 10 di Balai Paroki. Para peserta diharapkan untuk mendaftarkan diri melalui Google Form yang telah dibagikan kepada pengurus lingkungan PIC Bayu. 5. Bantuan dana pendidikan. Bidang pelayanan, subseksi pendidikan, membuka program bantuan dana pendidikan dan Ayo Kuliah untuk umat keluarga prasejahtera Paroki San Frades tahun ajaran 2024-2025. Formulir bisa diambil di sekretariat. Syarat dan ketentuan bisa dibaca di formulir. Batas terakhir pengumpulan formulir tanggal 12 Juli. 6. Third Palembang Choral Exhibition. Colors Choir berkolaborasi dengan LP3KD Sumatera Selatan mengadakan pagelaran paduan suara umum atau Third Palembang Choral Exhibition pada tanggal 14 sampai 15 September. Dengan ini mengundang paduan suara yang ada di Paroki San Frades untuk berpartisipasi dalam event tersebut. Dan juga ada workshop yang bisa diikuti oleh secara personal. PIC Yohanes Arifin atau Desi Christine. 7. Penerimaan dana. Umat atas kebaikan dan kemurahan hati dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. Semoga berkat Allah senantiasa melimpah kepada Anda sekalian. 8. Kolekte khusus. Sesuai dengan edaran dari Keuskupan Agung Palembang, dana solidaritas misa minggu depan, tanggal 29 dan 30 Juni, Hari Raya Santo Petrus dan Paulus, diintensikan sebagai kolekte khusus untuk kolekte sedekah tanah suci. Demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Selamat menikmati waktu yang berkualitas bersama keluarga. Selamat malam. Saudara-saudari, terima kasih atas kebersamaan kita dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Kita mengucapkan terima kasih kepada para petugas liturgi, mesdinar, lektris, pemazmur, prodiakon, tata laksana, dan juga kor, serta tim multimedia. Selamat bermalam minggu, selamat berhari minggu besok. Semoga kita senantiasa diberkati dan menjadi penyalur berkat bagi banyak orang. Kita siapkan hati, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Hidup, karya, dan pelayanan kita, keluarga kita senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi kita sudah selesai.